Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem dan berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena ia berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di Jakarta ada terowongan toleransi antara Masjid Istiqlal dan katedral. Itu dipisah oleh jalan raya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jalan inilah yang membedakan dua tempat ini tidak bisa berhubungan. Sulit kalau jalan di sana sini, sulit. Oleh karena itu timbul ide bagaimana kalau dua jalan ini dihubungkan. Itulah terowongan toleransi. Dan kita semua tahu bahwa di dunia ini, di mana saja termasuk di Indonesia, termasuk di Surabaya, kita butuh toleransi ini. Kita tidak menganggap orang lain hina, tapi berharga untuk diri kita. Kita juga dianggap berharga untuk orang lain. Sehingga saling menghargai, saling membutuhkan untuk kita.
Itu sekedar contoh tadi bahwa Indonesia adalah etalase di mana supaya negara-negara lain tampak bahwa kerukunan umat beragama ada di sini. Meskipun mayoritas itu agama tertentu. Toleransi dihargai. Kalau menghargai satu sama lain akan aman, damai. Mari kita semua menghargai, tidak hanya di gereja saja, tetapi di luar dengan banyak orang. Musuh yang paling utama terhadap toleransi adalah diri kita masing-masing. Diri kitalah musuhnya. Kita sembrono, kita tidak mau kita menghakimi satu sama lain. Kita tidak mau menghargai orang lain. Senggol didik ngamuk. Senggol didik kok ngamuk itu loh. Pak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus sendiri menunjukkan toleransi, di mana Yesus dituduh bekerja sama dengan setan. Memang dunia saat itu dukun-dukun masih banyak, sekarang pun juga banyak, tapi dukun-dukun waktu itu semua dihubungkan dengan kejahatan. Itu kerjasama dengan setan. Itu kerjasama dengan Beelzebul dan seterusnya. Sehingga Yesus pun harus melawan hal ini. Melawan bukan dengan kata-kata, dengan yang gerakan-gerakan permusuhan-permusuhan, melainkan dengan kesadaran diri kita agar tumbuh, agar tidak lagi berbuat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan pada diri kita apa yang menjadi sumber kejahatan itu. Bacaan pertama tadi mengatakan bahwa sumbernya adalah kesombongan manusia. Ketika ditunjukkan inilah pohon pengetahuan, kalau kamu memakan ini, pohon buah ini akan seperti Allah. Begitu kata setan. Kamu akan seperti Allah. Wah, manusia merasa bangga seperti Allah. Yang akan bisa macam-macam. Maka kesombongan inilah sumbernya. Sombong. Dan dia ingin sombong itu. Maka dia makan buah ini. Nah, yang terjadi selanjutnya justru sengsara. Diusir dari Taman Firdaus, menggeliat seperti itu, bekerja keras untuk makan, minum, dan seterusnya. Kalau di Taman Firdaus terus enak, makan ini, makan itu. Ini hanya cerita. Taman Firdaus hanya cerita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan kedua tadi dihanturkan pada diri kita. Kita tidak memikirkan manusia yang kelihatan. Kalau kita memikirkan manusia yang kelihatan, tubuh kita, kita jaga, wajah sudah bagus, sudah cakep, masih dipoles sana sini, di lipstick, digosok, gak karu-karuan. Sebetulnya sudah bagus ini. Wajahmu itu sudah bagus. Masih diberi hidup, diberi ini sama meringak ngono. Abot ini, abot. Plek-plek sama pupur ada. Mengapa ada wajah saja? Belum lagi dibelonyoi macam-macam. Apa supaya kuat? Enggak kuat. Wajah kena air luntur. Listrik kena air luntur. Sudah waktunya kisut ya kisut ngono ae. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita tidak menginginkan barang-barang jasmani yang kelihatan ini.
hal-hal yang rohani, inilah yang kita benahi. Hal-hal rohani ini kita benahi. Oleh karena itu kita harus bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa diri kita sungguh-sungguh berharga. Maka diri kita pun juga menghargai orang lain. Kita dihina, tidak apa-apa wong dihina kok. Dihina dengan orang-orang seperti itu tidak apa-apa. Dinyek, dibelusuk-belusukkan tidak apa-apa. Maaf kalau saya memberi contoh Jokowi itulah. Jokowi itu nomor 1 untuk saya. Dihina, presiden kok plonga-plongo, kurus, jekutis kayak ngono alah. Barang-barang tidak bisa diatur dengan baik. Utang banyak bisa diangsur. Bisa diangsur dengan cara-cara yang wajar. Semua pun utang. Zaman utang untuk membangun macam-macam, tetapi jasa dari Jokowi betul-betul tidak usah Jokowi, Joko jasanya banyak sekali. Pemerintahan Joko, banyak sekali, luar biasa. Tidak ada orang satu ini Indonesia keteter-teter nggak tahu. Mari Bapak Ibu, meskipun dibegitukan, aniaya, dihina, dia tetap low profile, tetap sederhana, tetap tidak marah. Ya itu biar. Ya menghina, enggak apa-apa. Masyarakat ini makmur, masyarakat ini sejahtera, bahagia, itu yang diutamakan. Yang tidak kelihatan inilah. Masyarakat sejahtera itu bagaimana? Tidak bisa diukur. Oleh karena itu, kita harus menyejahterakan anak-anak kita. Anak-anak itu tidak bisa diukur sejahteranya. Kadang-kadang nakal, kadang-kadang gembira, kadang-kadang meringis, kadang-kadang sedih. Mana ada kebahagiaan? Tidak bisa diukur. Asal bersama-sama kita bisa merukunkan persaudaraan, keakraban. Sudah seperti itu saja. Tidak perlu yang besar-besar seperti itu. Jembatan, terowongan dibuat agar silaturahmi kedua umat beragama ini bisa hadir di bumi Indonesia ini. Sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa mengerem segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sangat banyak. Kita mudah kena terhasut oleh orang-orang. Ada berita seperti ini, wah sudah gempar. Apa gempar? Biasa saja. Sok tahu, biasa saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita hanya bisa mengaturkan syukur kepada Tuhan di bumi Indonesia, Jawa khususnya. Kita bisa hidup rukun dan damai. Kalau kita rukun dan damai kepada siapa saja, tidak peduli agamanya, kita melaksanakan kehendak Allah. Siapa ibuku, siapa saudaraku? Mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Maka harus bertobat. Karena cara ini saja hanya bertobat. Detik ini kita sadar, maka kita bertobat. Itulah Roh Kudus. Kalau kita detik ini disadarkan, tapi kita tetap berbuat kejahatan, tetap berbuat maksiat, tetap, itu adalah dosa Roh Kudus. Roh Kudus sudah membisikkan kepada diri kita, tapi kita tetap saja. Itulah dosa Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa bertobat, dan cara ini adalah cara yang paling utama, yang paling jitu untuk mengaturkan syukur kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak, kesadaran kita masih lemah, masih bingung dengan isu-isu semacam itu. Wah, tonggo saya seperti ini, Romo, tonggo saya seperti itu. Saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkutik. Pada suatu saat pasti keluar dari genggaman dosa-dosa itu dan kita mulai bertobat. Sadar atau tidak, saudara-saudara, Yesus akan tumbuh dalam diri kita. Kita adalah putra-putri Allah, kita mewarisi kerajaan surga. Maka dari itu marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan kemampuan untuk bertobat selama kita bisa. Tuhan memberkati kita. Amin.